Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai pembelajaran PAI berbasis multimedia presentasi. Selanjutnya saya Anissa Fadilah Haya akan menjelaskan mengenai pengertian multimedia presentasi. Pengertian multimedia adalah kombinasi dua atau lebih format pada media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan menurut kata Latin, multimedia diambil dari multi yaitu nouns yang berarti bermacam-macam dan medium atau media yang berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Ada beberapa objek yang harus diperhatikan dalam pembuatan multimedia pembelajaran PAI. Yang pertama, teks. Teks ataupun tulisan yang berisi informasi mengenai materi ajar sangatlah penting dalam multimedia presentasi. Yang kedua, pemilihan warna. Warna yang sesuai dengan presentasi akan lebih menarik dan lebih meningkatkan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, audio. Audio menjadi pengiring sebuah multimedia presentasi agar peserta didik tidak bosan. Yang ketiga, gambar. Gambar di sini untuk memperjelas atau melengkapi dari teks atau tulisan yang berada pada multimedia presentasi. Yang kelima, simulasi. Simulasi mencerminkan situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan komunikasi lisan mengenai penyampaian gagasan atau fakta tertentu kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Maka dari itu, kesimpulannya, multimedia presentasi adalah penyampaian suatu gagasan menggunakan bermacam-macam media atau alat. Dalam pemilihan multimedia presentasi perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan presentasi itu sendiri. Materi yang kedua, persiapan pengadaan pembelajaran multimedia presentasi. Langkah awal pembuatan multimedia presentasi ialah penyusunan kerangka. Penyusunan kerangka di awal pembuatan untuk memudahkan penentuan kerangka multimedia presentasi. Dalam hal ini, membuat kerangka multimedia menggunakan bahan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai syarat pembuatan pembelajaran multimedia presentasi. Langsung saja, isi dan cara penyajian dari media presentasi itu mempengaruhi berhasil atau tidaknya itu ketika kita penyampaian materi ajar. Dalam penyampaian materi ajar kita itu mempunyai 3 persyaratan, yaitu yang pertama dengan sistematis, yang kedua itu logis atau dan benar, yang ketiga itu komprehensif. Secara sistematis kita itu menyampaikan presentasi itu harus disusun dengan urutan yang jelas sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya itu ketika pembuatan presentasi kita itu harus masuk akal dan punya isi yang sudah terkonfirmasi kebenarannya dengan materi-materi yang digunakannya. Dalam pembuatan media presentasi yang menarik dengan penggambaran yang jelas, penggabungannya antara teks, gambar, suara yang dapat membangkitkan perhatian dan daya ingat materi yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran multimedia presentasi. Dalam penyampaian materi, kita itu bisa menggunakan perangkat lunak yang dapat diakses secara gratis, misalnya yaitu dengan Canva, Google Slide, Prezi, dan yang paling umum digunakan oleh pendidik yaitu Microsoft PowerPoint. PowerPoint itu awal munculnya itu masih berwarna hitam putih, masih buram yang dapat membuat grafik saja. Baru setelah 1 tahun kemudian PowerPoint itu muncul dengan warna, sehingga saat ini itu aplikasi PowerPoint tetap menggambarkan fitur-fitur baru untuk mempercantik tampilan presentasi. Dalam PowerPoint itu sendiri terdapat teks, grafik, video, dan audio, dan beberapa objek lainnya yang diposisikan dalam beberapa halaman individual yang disebut dengan slide.
Yang selanjutnya itu aplikasi Canva yang sudah familiar banget, yang sudah didengar di telinga-telinga peserta didik. Aplikasi Canva ini tuh biasanya digunakan untuk membuat materi presentasi dan video pembelajaran yang menarik. Dalam aplikasi Canva sendiri itu terdapat beberapa jenis-jenis presentasi seperti presentasi sederhana, presentasi pendidikan, dalam periklanan dan teknologi dan lain-lainnya. Aplikasi Canva ini sangat mudah digunakan bahkan oleh pemula. Kemungkinan dari peserta didik dari SMP mungkinan sudah bisa menggunakannya. Dalam aplikasi ini itu sudah tersedia beberapa template yang menarik dan bisa bergerak. Jadi penggunanya itu hanya perlu masukkan teks dan kita itu hanya menempelkan teks dalam template tersebut. Yang terakhir yaitu aplikasi Prezi. Aplikasi Prezi ini merupakan sebuah contoh lain dari media presentasi. Media pembelajaran ini tuh sangat memuat peta konsep, materi ajar yang praktis serta memiliki warna yang menarik. Aplikasi Prezi itu sangat menarik sekali. Aplikasi Prezi ini memuat materi praktis tapi tidak meninggalkan konsep yang harus dipahami dari materi ajar lainnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran multimedia presentasi. Kelebihan dari pembelajaran multimedia presentasi yaitu pertama, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Yang kedua, dapat menjangkau kelompok banyak. Yang ketiga, penyajiannya masih bisa bertatap muka. Yang keempat, tempo dan cara penyajiannya bisa disesuaikan. Yang kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang keenam, bahan materi-materinya mudah didapat dan pembuatannya tidak terlalu rumit sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya pembuatannya. Itu kelebihan. Dan kekurangannya yaitu pembelajaran multimedia presentasi, yaitu pertama, ketergantungan arus listrik sangat tinggi. Yang kedua, media pendukungnya yaitu komputer dan LCD cukup mahal. Yang ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Penyaji harus menguasai betul materinya. Yang keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi. Yang kelima, disajikan hanya dalam bentuk teks dan kebanyakan hanya berbentuk animasi-animasi gambar saja. Dan saya akan melanjutkan yaitu teknik pengembangan multimedia presentasi. Yang pertama, media presentasi perlu dikembangkan sesuai dengan prosedur pengajaran. Yang kedua, media presentasi merupakan alat bantu ajar sehingga pesan-pesan yang disajikan berupa gasrir besar materi ajar. Yang ketiga, pengembangan media harus memperhitungkan atau memaksimalkan semua potensi dan karakteristik penggunaan media. Yang keempat, materi dan kemenarikan sajian materi ajar yang ditampilkan harus benar isinya dan penampilannya harus menarik. Ya, mungkin itu dari saya dan kelompok saya. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.